Oke. Nah, hari ini kita lanjut pasal 12 tentang Allah lagi. Eh, kita udah bahas juga tentang Allah Tritunggal. Ada di pasal berapa itu? Eh, pasal 7 ya. Ah, 8 ya, bukan 7. Pasal 8 tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini sebetulnya analisis sederhana atau poin-poin penting ya tentang Allah yang Esa dan sifat-sifatnya, firman dan anak Allah, tentang Roh Kudus, perbedaan dan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Yohanes pakai cahaya, analogi cahaya dan api, ya, atau saya pakai lampu itu. Oke, cahaya berasal dari api, cahaya dan api itu berbeda, tapi tidak terpisahkan. Misalnya, lampu ini dengan cahayanya bisa dipisahkan? Tidak, tapi bisa dibedakan? Bisa. Nah, itu kira-kira hubungan antara anak dan bapak. Ya, ini analogi api dan cahaya ini, em, analogi itu berarti menolong kita ya untuk memahami Allah yang kita sulit pahami atau kita tidak terpahami, tetapi dengan analogi itu kita bisa menjelaskan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, misalnya tadi cahaya berasal dari api tanpa pemisahan selalu ada di dalamnya. Demikian pula anak diperanakan dari Bapa tanpa pemisahan dan selalu ada di dalamnya. Gitu. Oke, jadi bahasa-bahasa seperti itu ya memang bahasa-bahasa analogi, bahasa-bahasa teologis waktu kita menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya. Ada perbedaan hipostasis, tapi sama di dalam esensi. Ya, ketiga pribadi ini punya substansi yang sempurna, tidak majemuk, esensinya sama, tetapi hipostasisnya, sifat-sifat hipostasisnya berbeda. Bapak tidak diperanakan, anak diperanakan, Roh Kudus keluaran. Ya kan? Gitu. Nah, ini harus dipahami ya bahasa-bahasa seperti ini. Ada analoginya, ada istilah hipostasis, subsistensi atau esensi ya. Kemudian tentang eh, ini ya, diperanakan, keluaran, dan tidak diperanakan. Nah, sekarang kita coba saya tambahkan ada analogi lain tentang Tritunggal, analogi kasih dan komunikasi. Oke, ini sebetulnya pernah dibahas ya di grup WA. Ini dari bahasa Ambrosius dan Agustinus. Coba kita baca ya. Analogi Tritunggal, kasih dan komunikasi. Eh, coba Helmi baca yang keras. Bapak pengasih, sumber kasih. Komunikasi Tritunggal dan anak. Ya. Apa sebagai kasih yang merupakan sumber kasih, pandang dalam dirinya anak yang membalas kasihnya dengan kasih yang sama, Tritunggal yang mengalami keteraturannya antara mereka dan Roh Kudus. Nah, ini paham nggak? Bapak itu sumber kasih atau sang pengasihnya. Anak itu sang kekasihnya yang menerima kasih itu. Roh Kudus kasih itu sendiri. Dia ada sumber kasih, kasih yang diterima, dan kasih itu sendiri. Ya, kasih itu sendiri atau Roh Kudus ini adalah kasih yang berbicara secara kekal di antara Bapa dan anak. Nah, lewat kasih Tritunggal inilah Bapa dan anak saling mengasihi dalam kesatuan Roh Kudus karena Roh Kudus itu kasih. Sang Bapa sebagai pengasih berarti dia sumber kasih. Paham ini? Ini kalau ngantuk-ngantuk lewat loh nih. Ya, ini pelajaran yang nggak gampang. Fokus, catat. Memandang gambar dirinya siapa?
sang anak atau Kristus. Dia memandang gambarnya atau anaknya, berarti dia membalas kasihnya dengan kasih yang sempurna. Jadi Bapa mengasihi anak, kasihnya itulah kasih Roh Kudus itu. Ya, nah inilah kasih yang mengalir secara imanen di antara mereka dalam Roh Kudus. Coba baca lagi. Bapa juga adalah si bicara seluruh serta anak, yaitu serta kasih yang berbicara secara kekal di antara Bapa dan Roh Kudus. Bapa sumber pembicara, sumber sabda. Sabda itu maksudnya firman. Sumber firmannya siapa? Bapa. Sang sabdanya itu sendiri anak atau Kristus. Ya, yang penerima pembicaraannya respon terhadap sabda Roh Kudus. Tadi kalau kasih, sang sumber kasih Bapa. Yang dikasihi anak. Kasih itu Roh Kudus. Sekarang kalau analogi pakai sabda. Sumber sabda itu sendiri yang menerima sabda. Nah, gitu. Ya, ini analogi. Baca lagi, melalui Bapa sebagai pembicara yang merupakan sumber sabda pada gambar dirinya yang itu kan anak membalas pembicaraan dengan sabda yang sama dan Tritunggal yang mengalir secara imanen di antara mereka dalam anak sebagai sabda. iya. Si ini Bapak Roh Kudus saling berbicara. Karena Roh Kudus yang menerima. Ya kan? Tapi di dalam kesatuan anak sebagai sabda. Kita punya kata-kata nggak? Ya. Sumber kata-kata diri kita. Kata-kata itu sendiri, ya kata-kata itu sabda. Tapi yang kita ajak bicara Roh Kudus. Jadi Bapak berbicara kepada Roh Kudus dalam kesatuan sabda itu. Anak itu sebagai sabda. Sang Bapak sebagai pembicara merupakan sumber sabda. Memandang gambar dirinya yaitu sang anak yang membalas pembicaraannya dengan sabda yang sama, sabda Tritunggal yang mengalir secara imanen di antara mereka dalam anak sebagai sabda. Terus? Ini dia sudah posisi Tuhan berbicara yang kita pribadi kita senantiasa dalam keadaan saling mengasihi, saling berbicara secara langsung dalam interaksi dan komunikasi tunggal yang kekal. Iya, sehingga ada kesatuan hakikat yang tidak terpisahkan, tetapi ada relasi yang hidup langsung antar pribadi. Ya, nah inilah persekutuan imanen yang sempurna. Ketika pribadi atau hipostasis ini senantiasa dalam keadaan saling mengasihi dan saling berbicara secara langsung dan imanen. Ya, oke. Sekarang coba kita analisis ya. Baca lagi. Asal sama kasih dan aktivis masing-masing dari tiga mungkin sikap tiga pribadi. Iya. Sekarang satu analogi kasih. Kasih. Pengasihnya siapa? Kekasihnya kasih. Iya. Baca lagi. Kasih Bapak, berkasih Bapak dan Tuhan dan asal mulai kasih Tuhan. Oleh pengasih Bapak secara aktif dan saling memberikan kasih secara kekal. Iya, memberikan kasih. Berarti memberikan Roh Kudusnya. Iya kan? Terus? Kasih amin. Sehingga si Bapak secara aktif membalas kasih tersebut. Sebagai kasih, anak merespon kasih Bapak dan kasih yang sama dalam relasi timbal balik yang sempurna. Anak dalam gambar di Bapak yang secara sempurna mencerminkan kasih Bapak. Ya, jadi ada anak menerima kasih, kasih itu dibalas balik kepada Bapak. Jadi saling menerima kasih. Terus? Si Roh Kudus. Kudus bukan sekedar itu,
sebagai pembantu. Kalau mempertentukan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, jadi pengasihannya itu di dalam kasih, di dalam Roh Kudus. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak di dalam Roh Kudus. Yang bisa Dan apa? dan sudah sebabkan Roh Kudus secara kasih mungkin secara kemudian dalam Bapa dan Anak. Iya, dia mempersatukan Bapak dan Anak karena Bapak dan Anak mengasihi di dalam Roh Kudus tadi. Sebab sendiri. Oke. Terus? Kasih ini secara kurang seperti dimensi relasional dan personal kasih dalam Tunggal. Kasih bukanlah atribut eksternal, melainkan identitas dan esensial Allah. Allah dalam perspektif kasih sempurna secara intralitaris, dan kasih ini adalah dasar segala sesuatu yang ekstra. Iya. Sehingga analogi kasih ini kan jelas ya. Ada dimensi relasionalnya Bapak dan Anak di dalam Roh Kudus. Oke, sekarang kedua, analogi komunikasi. Baca lagi. Analogi komunikasi. Bicara sebagai bicara bahwa sumber kata adalah sumber dan asal mula kata Tunggal. Sebagai bicara apa secara aktif dan saling menyatakan dirinya melalui sabda secara aktif. Iya, karena dia sang sumber dari firman itu. Bukan firman itu, tapi sumber sabda atau sumber firman. Nah, Roh Kudus sebagai apa? Baca. Menerima respons dan kita untuk dalam pribadi dan secara merespon dan menerima sabda Bapa. Bagi penerima pembicaraan, Kudus aktif merespon dan menerima komunikasi Bapa dalam relasi Tunggal. Penting ditekankan bahwa berbicara tidak mengimplikasikan pasif tempat, melainkan peran aktif dalam relasi komunikasi Tunggal. Iya. Berarti Roh Kudus ini apa? Pribadi ilahi yang secara kekal merespon dan menerima sabda Bapa. Dia penerima pembicaraan. Tapi bukan berarti dia pasif. Dia juga aktif merespon atau menerima komunikasi Bapa dalam relasi itu. Ya. Oke. Yang ketiga, sabda. Sabda itu sendiri sebagai pribadi pelaku. Secara kekal menyatakan Bapa dan relasi kekal sebagai sabda akan dalam cara apa menyatakan dirinya kepada Kudus dan kepada dunia. Kasih kembali mengungkap dengan analogi kasih, tegaskan bahwa komunikasi Tunggal dilandasi oleh kasih Tunggal, anak adalah gambar diri Bapa, secara sempurna mencerminkan komunikasi Bapa. Nah, paham nggak ini? Sang anak itu apa? Sabda itu sendiri. Ya. Atau sabda yang menyatakan Tritunggal. Anak bukan sekedar manifestasi. Tapi apa? Bukan pernyataan, tapi sabda itu sendiri gitu. Waktu Allah berbicara, sabda itu sendiri yang keluar dari mulut Allah. Berbicara kepada siapa? Roh Kudus. Oke? Nah, terus. Analogi komunikasi dalam Tunggal. Bukan hanya kasih, tetapi juga luhur. Firman sabda sebagai pribadi ilahi. Ini menekankan bahwa Allah dalam pribadi yang berkomunikasi secara dan komunikasi ini adalah bagian segera berdaya sebagai Tunggal. Sebagai sabda personal, secara tepat menekankan orang Kristus sebagai pernyataan diri Allah yang personal dan sempurna. Iya, sang sabda itulah Kristus. Berarti dia menyatakan diri Allah yang personal dan sempurna. Dan yang menerima sabda itu adalah Roh Kudus. Simpulan. Tuhan dan tidak komunikasi secara sintetis terkait Allah Tunggal. Analogi ini tidak berpretensi menjelaskan misteri Tunggal secara rasional komprehensif, dan membuang ruang kontemplasi
dan pengalaman akan misteri Tritunggal. Ya, analogi selalu ada terbatasnya ya. Sehingga kita bukan menjelaskan Tritunggal itu 100% itu seperti ini. Tapi paling tidak ini membuka ruang kontemplasi dan pengalaman akan misteri Allah Tritunggal. Ya paling tidak ini ya bisa sejauh otak kita nangkap gitu loh maksudnya. Allah itu apa? Misteri. Kita tidak tahu. Ya udah kita nggak jelasin apa-apa. Enggak juga. Kita bisa pakai analogi misalnya. Coba nomor 1. Tuhan kita analogi yang kasih Tritunggal dan Tritunggal. Iya. Peragaman kita lagi si personal bicara tentang personal. Ya, jadi kuncinya memahami Allah Tritunggal itu tadi 1 dalam hakikat, 3 dalam pribadi. Hakikatnya ya 1 kasih itu, atau 1 firman itu, 1 sabda Tritunggal, atau 1 kasih Tritunggal. Tapi di dalamnya kita bisa lihat keberagaman pribadi. Ada pengasih, sang sumbernya, ada kekasihnya, yaitu anak, dan ada kasih personalnya, yaitu Roh Kudus. Atau ada pembicara, yaitu Bapa, penerima pembicaraan, yaitu Roh Kudus, sabda personalnya, yaitu anaknya. Ya, nomor 2. Kedua, lintas langsung. Kedua, analogi ini secara akurat menggambarkan Tritunggal bukan sebagai entitas tunggal yang statis, bukan sebagai persekutuan pribadi-pribadi ilahi yang dinamis, saling mengasihi dan berkomunikasi secara total dan kemarin tanpa peraturan. Ya, jadi ada relasionalnya. Si berarti Bapak dengan anak, ya. Sabda Bapak dengan Roh Kudus, gitu. Oke. Lalu berarti ada persekutuan di antara mereka. Saling mengasihi dan saling berkomunikasi. Nomor 3. 3, misteri yang melampaui rasio. Yang melampaui kapasitas pemahaman rasio dan setiap ketemuan. Analogi berfungsi sebagai alat untuk terbatas untuk mendekati misteri tersebut, bukan untuk menemukannya. Iya, analogi itu terbatas. Ya, tapi paling tidak ini kita bisa pahami secara rasio manusia. Oke. Nah, ini tambahan ya tentang Tritunggal analogi. Ini diambil dari Ambrosius dan Agustinus ya. Kalau analogi kasih ini dari Agustinus, analogi komunikasi ini dari Ambrosius ya. Oke. Nah, tambahan. Sekarang kita mau bahas pasal ke-11 tentang Allah lagi dan pasal 12 terakhir ya. Coba baca sebelahnya. Artono, pasal 12. 12, dari hal yang sama. Berikut ini adalah misteri-misteri yang telah kita pelajari dari para pembuat lebih seperti yang dikatakan oleh Agustinus yang dari Eropagus bahwa Allah adalah penyebab dan awal dari segala sesuatu. Esensi dari segala sesuatu yang beresensi kehidupan dari hidup dan kehidupan dari yang hidup, alasan dari segala makhluk rasional, intelek dari segala makhluk intelek, panggilan kembali dan kemudian mereka yang berutak renovasi dan transformasi mereka yang merusak dari yang kodratik. Fondasi kudus mereka yang telah mengabdi dalam ketidakkudusan, teguhan mereka yang telah berdiri teguh dalam hati mereka yang harusnya tertuju kepadanya dan tangan yang terulur untuk menuntun mereka ke atas. Dan saya akan menambahkan bahwa dia juga adalah Bapa dari semua ciptaannya. Karena Allah yang telah menjadikan kita ada dari ketiadaan, dalam arti yang lebih ketat adalah Bapa kita daripada orang tua kita yang telah memperoleh keberadaan dan keturunan darinya. Gembala dari mereka yang mengikuti dan dipelihara olehnya, cahaya dari mereka tercerahkan, inisiasi dari mereka yang inisiasi, hidayah dari kebaikan, kedamaian dari mereka yang berselisih.
kesederhanaan dari mereka yang mencintai kesederhanaan, kesatuan dari mereka yang menyembah kesatuan, dari segala sesuatu yang berawal dari permulaan, yang sangat penting karena dan di atas segala permulaan, dan penyikapan yang baik dari apa yang tersembunyi, yaitu dari pengetahuan tentang Dia sejauh yang sesuai hukum bagi dan dapat dicapai oleh masing-masing. Oke, terus? Lebih jauh dan lebih abstrak mengenai nama-nama ilahi Allah yang tidak dapat dipahami juga pasti tidak bernama. Oleh karena itu, karena kita tidak mengetahui esensinya, janganlah kita mencari nama untuk esensi. Nah, ini penting, ya. Terus? Karena nama-nama Allah adalah penjelasan dari apa yang sebenarnya. Tapi Allah yang baik dan membawa kita dari ketiadaan menjadi Adam, sehingga kita dapat berbagi dalam kebaikannya dan yang memberi kita kemampuan untuk mengetahui, tidak hanya tidak memberikan kepada kita esensinya, tetapi bahkan tidak memberikan kepada kita pengetahuan tentang esensinya. Karena mustahil bagi kodrat untuk memahami sepenuhnya hal-hal yang supranatural. Terlebih lagi, jika pengetahuan adalah tentang hal-hal yang bersifat, bagaimana mungkin ada pengetahuan tentang yang supraesensial? Maka karena kebaikannya yang tak terkatakan, ia berkenan dipanggil dengan nama-nama yang dapat kita pahami, supaya kita tidak terputus sama sekali dari pengenalan akan Dia, tetapi memiliki sedikit gambaran tentang Dia, betapapun samarnya. Ya, termasuk kayak analogi itu kan. Daripada nggak tahu sama sekali, ya udah pakai analogi lah. Ya, supaya kita nggak terputus sama sekali dari pengenalan akan Dia. Oke, terus maka karena Dia tidak dapat dipahami, dan juga tidak dapat diberi nama. nah, terus Tapi karena Dia adalah sebab dari segala sesuatu dan mengandung dalam dirinya alasan-alasan dan sebab-sebab dari segala sesuatu, maka Dia menerima nama-nama yang diambil dari segala sesuatu. Bahkan dari hal-hal yang berlawanan, sebagai contoh Dia disebut terang dan gelap, air dan api, supaya kita dapat mengetahui bahwa semua itu bukanlah esensinya, melainkan bahwa Dia sangat esensial dan tidak dapat diberi nama. jadi kalau Allah itu terang, Allah itu gelap, Allah itu air, Allah itu api. Bahkan kita bisa mengatakan Allah itu bukan air, bukan terang, Allah itu bukan terang, bukan gelap. Itu mau menunjukkan bahwa kita nggak bisa mengenal esensinya. Dan itu tidak bisa diberi nama. Nggak ada nama yang bisa menjelaskan nama Allah itu. Ya. Oke, terus? Tapi karena Dia adalah penyebab dari segala sesuatu, maka Dia menerima nama-nama dari segala akibat. Iya, itu dia. Terus? Karena itu, dari nama-nama ilahi beberapa memiliki makna negatif dan menunjukkan bahwa Dia adalah supra-esensial, yang tidak esensial, kekal tanpa awal, tidak terlihat, bukan karena Allah lebih benar dari apapun atau kurang dalam apapun. Karena segala sesuatu adalah miliknya dan telah menjadi ada dari Dia dan melalui Dia dan bertahan di dalam Dia. Kolose 1:17. Tapi karena Dia secara khusus terpisah dari segala sesuatu yang ada. Karena Ia bukan salah satu dari yang ada, tetapi Ia lebih utama dari segala sesuatu. Ada juga yang mengartikannya secara afirmatif, yang menunjukkan bahwa Ia adalah penyebab dari segala sesuatu. Sebab sebagai penyebab dari segala sesuatu dan segala esensi, Dia disebut sebagai keberadaan dan esensi. Dan sebagai penyebab segala rasio dan hikmat yang rasional dan bijaksana, Dia disebut sebagai rasio dan rasional, dan hikmat dan bijaksana. Iya, saya ngerti ya. Kalau Dia penyebab dari segala sesuatu, segala esensi, misalnya Dia disebut keberadaan dan esensi. Kalau Dia penyebab segala rasio dan hikmat, maka Dia disebut rasio dan rasional, atau hikmat dan bijaksana. Nah, bisa dikatakan begitu. Ya, terus? Demikian pula Dia disebut sebagai intelek dan intelektual. Hidup dan menghidupi. Kuasa itu adalah nama-nama. Kuasa dan berkuasa. Dan berkuasa dan seterusnya dengan nama. Lebih tepatnya, nama-nama itu adalah nama-nama yang paling tepat untuknya, yang berasal dari apa yang paling berharga dan paling mirip dengan dirinya. Apa yang tidak material lebih berharga dan lebih mirip dengan dirinya daripada yang material, dan yang suci daripada yang tidak suci, dan yang kudus daripada yang tidak kudus, karena mereka memiliki bagian yang lebih besar.
dalam dirinya. Maka matahari dan cahaya akan menjadi nama yang lebih tepat baginya daripada kegelapan, dan siang daripada malam, dan kehidupan daripada kematian, dan api dan roh dan air sebagai yang memiliki kehidupan daripada tanah, dan di atas segalanya. Kebaikan daripada kejahatan yang hanya untuk mengatakan menjadi lebih daripada tidak menjadi. Iya, maka lebih tepat mengatakan Allah itu terang, matahari, cahaya, daripada mengatakan Allah itu gelap, Allah itu jahat, Allah itu kejahatan gitu ya. Karena itu lebih mengatakan Allah itu menjadi lebih daripada tidak menjadi. Terus karena kebaikan adalah eksistensi dan bukan eksistensi. Tetapi kejahatan adalah negasi dan kebaikan itu eksistensi. Demikian afirmasi dan negasi. Namun nama-nama yang paling manis adalah kombinasi dan keduanya. Misalnya esensi yang sangat esensial, kealahan yang lebih dari Allah, awal yang berada di atas awal, dan semacamnya. Lebih jauh lagi, ada beberapa afirmasi tentang Allah yang memiliki kekuatan penyesalan. Misalnya, kegelapan karena ini tidak mengira-ngira bahwa Allah adalah kegelapan, tetapi dia bukan cahaya, tetapi dia di atas cahaya. Iya. Oke, terus baca dulu. Nanti ada penjelasannya. Allah kemudian disebut intelek dan rasio dan roh, dan itu kebijaksanaan dan kekuatan. Sebagai penyebab dari semua ini, dan sebagai yang tidak material, dan pencipta segala sesuatu, dan maha kuasa. Dan nama-nama ini umum digunakan untuk seluruh kealahan baik secara afirmatif maupun negatif. Nama-nama ini juga digunakan untuk masing-masing pribadi dari Allah Tritunggal Maha Kudus dengan cara yang sama dan identik dengan serta dengan makna yang penuh. Nah, ketika saya memikirkan salah satu dari sub-sub keberadaan, saya mengenalinya sebagai Allah yang sempurna dan esensi yang sempurna. Tetapi ketika saya menggabungkan dan memperhitungkan ketiganya bersama-sama, saya mengenal satu Allah yang sempurna karena kealahan tidak menjenguk, tetapi dalam tiga keberadaan yang sempurna, satu Allah yang sempurna dan tidak dapat dibagi-bagi dan tidak menjenguk. Dan ketika saya memikirkan hubungan dari tiga subsistensi satu sama lain, saya melihat bahwa Bapa adalah matahari yang sangat penting, sumber kebaikan, lautan esensi yang tak terselami, intelek, kebijaksanaan, kekuatan, cahaya, ilahiah, sumber kebaikan yang menghasilkan dan produktif yang tersembunyi di dalamnya. Ia sendiri adalah intelek kedalaman rasio, peranakan firman dan melalui firman, keluaran roh yang mewakilkan. Dan singkatnya, Bapa tidak memiliki intelek, kebijaksanaan, juga kuasa, kehendak, kecuali anak yang merupakan satu-satunya Bapa, sebab langsung penciptaan alam semesta sebagai subsistensi yang sempurna, yang diperanakan dari subsistensi yang sempurna dengan cara yang dikenal oleh dirinya sendiri, yang adalah dan bernama anak. Terus Dan Roh Kudus adalah kuasa Bapa yang menciptakan misteri-misteri tersembunyi dari kerjaannya yang keluar dari Bapa melalui anak dengan cara yang diketahui olehnya. Tetapi berbeda dengan cara-cara penciptaan. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah penyempurna penciptaan alam semesta. Maka semua istilah Bapa sebagai penyebab sumber yang beranakan harus dinisbahkan kepada Bapa saja. Sementara istilah yang sesuai dengan anak yang menyebabkan, yang diperanakan firman, kuasa langsung, kehendak, kebijaksanaan harus dinisbahkan kepada anak, dan istilah yang sesuai dengan yang menyebabkan, yang kedua, yang dimanifestasikan, yang menyempurnakan harus dinisbahkan kepada Roh Kudus. iya. Terus Bapa adalah sumber dan penyebab dari anak dan Roh Kudus. Bapa dari anak saja dan sumber Roh Kudus. Anak adalah anak, firman, hikmat, kuasa, gambar, penggenapan, stempel Bapa dan berasal dari Bapa. iya, kita nggak bisa mengatakan anak itu sumber Bapak, enggak. Tapi Bapak sumber anak, jangan dibalik. Ya, terus Tetapi Roh Kudus bukanlah Bapa, melainkan Roh Kudus Bapa yang keluar dari Bapa. Karena tidak ada hubungan tanpa roh. Dan kita berbicara tentang roh anak, bukan karena kita keluar dari dia, tetapi karena keluar dari Bapa. Karena hanya Bapa sajalah yang menjadi sebab. iya. Oke, sekarang lihat penjelasannya ya, pasal 12. Coba baca.
Ini, Marsha. Pasal 12 mengenai hal yang sama. Dalam pasal ke-12 ini, Yohanes dan Damaskus melakukan eksplorasi mengenai hukum Allah sebagai cara untuk melawan serta menyebut. Iya. Anda menekankan bahwa Allah adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Oke, dia apa? Pahami dulu. Penyebab utama dari segala sesuatu. Baik Baik material maupun yang supra material. iya, yang material, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Terus Dan bahwa dengan nama yang diberikan kepada Allah menjadi sifat dan tindakan kami, bukan sepenuhnya menjelaskan. nah, ini yang penting. Nama yang kita berikan kepada Allah itu mencerminkan sifat dia. Misalnya dia baik, maka kita sebut Allah itu baik. Pencipta, maka kita sebut dia sebagai pencipta. Ya, karena ini sesuai dengan tindakan-tindakan ilahi. Tapi nama itu tidak menjelaskan esensinya. Oke, ini beberapa poin ya. Baca lagi. Berikut adalah poin-poin utama yang diuraikan dalam satu, Allah sebagai penyebab dan awal dari segala sesuatu. Ya. Hanya setiap Damaskus mengikuti agama dari Areopagus menegaskan bahwa Allah adalah penyebab dan awal dari segala sesuatu. Allah adalah esensi dari semua yang ada, kehidupan dari semua yang hidup, dan intelek dari semua makhluk yang berintelek. Allah juga adalah fondasi dan pemulihan bagi mereka yang buta, serta pembaruan bagi mereka yang telah rusak. Nah, itu satu. Paham nggak ini? Ini di poin ini tadi. Yang dibaca Hartono di paragraf ini. Paragraf awal. Ya. Oke, yang kedua, nama-nama Allah. Nama-nama ilahi Allah. Yohanes menjelaskan bahwa Allah, meskipun tidak dapat dipahami sepenuhnya, berkenan dipanggil dengan nama-nama yang dapat dipahami manusia, agar kita tidak terputus dari pengetahuan akan Dia. Nah, itu dia maksudnya. Kenapa Allah itu kita kasih nama? Bukan nama itu berarti dia. Kita nggak bisa menjelaskan esensinya. Tapi supaya kita tidak terputus pengenalan akan dia. Terus? Nama-nama ini diambil dari berbagai aspek ciptaan dan bahkan dari hal-hal yang berlawanan, menunjukkan bahwa Allah adalah penyebab dari segala sesuatu dan melampaui semua nama dan esensi. Iya, nama itu melampaui. Dia melampaui semua nama dan esensi. Terus? Negasi dan afirmasi dalam nama-nama ilahi. Beberapa nama ilahi bersifat negatif menunjukkan bahwa Allah adalah supra esensial, tidak esensial, total dan tanpa awal. Iya. Nama-nama ini menunjukkan keterpisahan Allah dari segala sesuatu yang ada. Nama-nama lain yang bersifat afirmatif menunjukkan bahwa Allah adalah penyebab dari segala sesuatu dan segala esensi, seperti keberadaan, rasio, hikmat, intelek, hidup, dan kuasa. Nah, tadi kan nama Allah itu bisa dua macam. Satu bersifat apa? Apa? Kamu main. Hari ini. Nama pertama bersifat apa? Negatif. Yang kedua? Afirmatif. Negatif itu maksudnya apa? Misalnya, Allah itu bukan terang. Negatif kan? Allah itu bukan gelap. Allah itu bukan panjang, bukan lebar, bukan ya apapun lah kita bisa sebutkan. Allah itu bukan jahat, bukan dosa, Allah itu bukan baik, bukan kasih dan sebagainya. Nama-nama itu kita kasih menunjukkan bahwa Allah itu melampaui esensi. Makanya disebut supra esensi. Ya, Allah itu terang. Allah itu bukan terang. Misalnya, Allah itu gelap. Allah itu bukan gelap. Bisa, Allah itu bukan gelap. Atau Allah itu gelap. Kalau bukan gelap, berarti negatif. Artinya, kita nggak bisa memahami, melampaui supra esensial. Tidak esensial. Atau dia kekal dan tanpa awal, gitu ya. Kalau nama-nama yang positif, menunjukkan bahwa apa?
Kalau kita kasih Allah itu kasih yang positif ya. Allah itu kasih, Allah itu roh, Allah itu terang, Allah itu pencipta. Itu kan afirmatif, positif. Itu maksudnya apa? Hah? Mau mengatakan Allah itu penyebab dari segala sesuatu. Misalnya Allah itu pencipta. Berarti dia menyebabkan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah itu kasih. Berarti dia sumber kasih. Allah itu hikmat, Allah itu logos, Allah itu intelek, Allah itu hidup, Allah itu kuasa, Allah itu eksistensi. Itu mau menunjukkan apa? Dia penyebab dari segala sesuatu atau segala esensi. Nah, ini dia. Misalnya Allah itu hikmat, berarti dia sumber hikmat. Allah itu intelek, dia sumber intelek. Allah itu hidup, berarti dia sumber hidup. Allah itu kasih, berarti dia sumber kasih. Allah itu bukan kasih, berarti itu mau menunjukkan apa? Hah? Kalau saya mengatakan Allah itu kasih, benar nggak? Allah itu bukan kasih? Benar juga. Ya kan? Kalau Allah itu kasih, berarti apa? Dia sumber kasih atau penyebab sumber dari kasih, penyebab kasih. Tapi kalau saya mengatakan Allah itu bukan kasih, Nah, benar. Maksudnya apa? Hah? Iya, karena dia melampaui kasih itu sendiri. Dia melampaui dia melampaui sifat, dia melampaui esensi. Nggak paham? Hah? Nggak paham. Sini, berdiri. Iya, email. Nah, Allah itu kasih, maksudnya apa? Jelasin. Nggak ngerti kan? Nih, Sofi. Allah itu kasih. Berarti iya, Allah itu kasih maksudnya apa? Kalau kita mengatakan Allah itu kasih, berarti Allah itu sumber kasih. Allah itu hidup. Ya, Allah itu pencipta. Kalau Allah itu pencipta, benar nggak? Nah, maksudnya apa? Allah itu Imelda. Hah? Ya, kalau Allah itu hidup, maksudnya apa? Dia sumber segala kehidupan. Kalau Allah itu pencipta, yang dari nggak ada menjadi ada. Tapi kalau saya mengatakan Allah itu bukan pencipta. Hah? Atau gini, Allah itu terang, benar nggak? Berarti dia sumber, tapi Allah bukan terang. Benar atau salah? Maksudnya apa? Karena Allah itu melebihi terang itu sendiri, maka kita katakan dia bukan terang, karena melampaui, itu aja nggak ngerti. Ya, coba tes dia ya. Karena kalau yang depan ngerti, belakang berarti ngerti. Harusnya yang belakang ya. Udah kamu duduk. Oke, Krisman maju.
Ini kalau nggak di shock terapi ngantuk-ngantuk kalian. Allah itu kuasa. Benar. Maksudnya apa? Kalau itu kuasa menjadi sesuatu Salah. Allah itu kuasa maksudnya sumber dari segala kuasa. Allah itu maha kuasa kan? Berarti dia sumber. Allah itu bukan maha kuasa, benar? Benar. Dia melebihi kuasa itu sendiri. Maka dia bukan maha. Bingung? Hah? Bingung? Benar, bingung. Tonjok. Oke. Coba lagi ya. Supaya Allah itu hikmat. Berarti sumber. Tapi Allah itu bukan sang hikmat. Karena dia melampaui hikmat itu sendiri. Nah, udah paham loh? Hah? Tes ya. Allah itu hidup. Berarti sumber kehidupan. Kalau Allah itu bukan hidup. Benar. Maksudnya hidup itu sendiri. Dia di atas kehidupan itu sendiri. Paham nggak? Oke, duduk. Ini ya. Ini tadi yang dipanjang lebar dijelasin oleh tadi dibaca Hartono itu maksudnya. Ya, coba baca nih. Generasi nomor 4. Penjelasan yang mengenai nama yang terlihat untuk bahwa transisi adalah paling bermanfaat dan menjadi berbeda. Tidak material dan dijelaskan dari nama-nama seperti matahari, cahaya, kehidupan, api, kebaikan, atau kematian karena kehidupan kebaikan dan eksistensi. Iya. Kenapa kita pakai nama-nama yang lebih berharga, lebih mirip dengannya? Karena itu sesuai dengan kebaikan dan eksistensi dirinya. Misalnya kita lebih baik mengatakan Allah itu terang daripada mengatakan Allah itu bukan terang. Nah, walaupun mengatakan Allah itu bukan terang, benar nggak? Benar juga, karena dia melampaui terang. Tapi Alkitab pakai Allah itu terang. Alkitab itu pakai Allah itu roh. Alkitab pakai Allah itu kasih, ya kan? Allah itu terang, Allah itu kasih, Allah itu roh. Kenapa kok Alkitab pakai yang positif? Nah, badan itu. Nah, daripada pakai Allah itu kematian gitu. Kenapa kok kita pakai roh, api, air, kita pakai kaki, Tuhan, cahaya, matahari. Kita lebih baik pakai istilah itu kan? Mengapa? Hah? Karena menciptakan kebaikan lahirnya. Kita lebih tepat mengatakan Allah itu roh daripada mengatakan Allah itu bukan roh. Allah itu kasih, orang langsung nangkep kan? Kalian kalau saya mengatakan Allah itu kasih langsung nangkep kan? Tapi waktu saya ngomong tadi Allah itu bukan kasih, bingung juga ya. Allah itu gelap. Kalau saya mengatakan Allah itu kegelapan,
Ya juga, ya kan? Allah itu kegelapan nggak? Iya, dia sumber dari segala kegelapan. Sebelum bumi ada, sebelum terang ada, yang ada apa? Iya. Allah itu sumber dari segala kegelapan. Ini jangan benci yang namanya gelap. Tapi mana lebih baik? Pakai istilah kegelapan atau cahaya? Karena itu lebih mendekati kebaikan dia. Nanti ya? Ini karena bahasa kita, pemahaman kita yang terbatas ya. Jadi kita terpaksa pakai Allah itu terang, Allah itu baik, Allah itu kasih. Tapi kalau saya mengatakan Allah itu kegelapan, kalian pasti bingung. Masa Allah kegelapan? Tapi benar nggak Allah itu bukan kegelapan? Benar. Berarti artinya apa? Hah? Ya, Allah itu bukan kegelapan karena dia melampaui kegelapan itu. Tapi Allah itu kegelapan nggak? Berarti dia iya sumber iya. Nah, enggak. Nomor 5. Coba baca lagi. Lalu menyebabkan bahwa dari kita mengenali alam dan berjanji bersama-sama menuju ke pasar. Kita berjumpa sekarang ini dapat berbagi apa angin dan itu tapi dalam beda kita bersatu. Iya. Maksudnya apa itu? Hah? Generasi? Kamu jelasin coba. Jadi kalau kita lagi mikir salah satu subsistensi ilahi, misalnya Bapa atau Anak atau Roh Kudus, kita lagi mengenali Allah yang sempurna juga. Karena apa? Ketiga, subsistensi bersama-sama membentuk satu Allah yang sempurna, tidak majemuk dan tidak dapat dibagi. Jadi kealahan Allah itu sempurna. Dia bukan komposisi. Jadi Allah itu dibentuk dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia nggak ada komposisinya. Kalau ini ada komposisinya nggak ini? Ini tadi dari plastik, dari cairan tinta, misalnya kan. Tubuhmu komposisi nggak? Iya, tadi dari tulang, air, darah, kayak gitu. Komposisi. Tapi Allah terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bukan. Allah itu tidak majemuk. Allah itu sederhana. Allah itu apa? Ya Bapa, ya Anak, dan Roh Kudus. Kalau kamu ngomong anak, berarti Allah yang sempurna? Iya. Anak, kalau kamu ngomong anak itu artinya apa? Berarti dia apa? Kalau saya ngomong anak saja, misalnya gitu. Berarti dia Allah yang sempurna? Nah, anak itu berarti artinya apa? Anak itu apa? Apa? Nah, gimana sih kalian? Bentar ya, ini ada satu buku mungkin bisa menolong.
Nih ya, misalnya kalau saya sebut anak, berarti di dalam dia ada Roh Kudus dan Bapa enggak? Ada. Karena dia bukan komposisi. Misalnya kalau komposisi gini. Apa ya contohnya? Misalnya ini. Ya. Kalau saya nyebut plastik, ini bukan. Bukan, ini moss. Ya kan? Oh iya, plastik komposisi dari moss. Tapi kalau plastik ya plastik. Bukan moss. Tapi kalau saya menyebut anak, berarti apa? Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada anak juga di situ. Ngerti? Nah, kalau saya sebut Bapak, kalau saya sebut Roh, itu. Tapi kalau misalnya ini gelas, komposisinya apa? Tanah liat, kaca, ya kan? Kalau saya sebut tanah liat, emang gelas bukan. Tanah liat bisa dinding, bisa apa aja kan? Bisa celengan, bisa tubuhmu dari tanah liat juga. Ya kan? Nah, jadi misalnya gini, kalau saya sebut Bapak, ini kan udah pernah saya kasih ya. Nih, kalau saya sebut Roh Kudus berarti apa? Dia baca Roh Sang Bapa, Sang Anak, yaitu dari Sang Bapa melalui. Kalau saya sebut anak, dia itu namanya majemuk atau bukan? Bukan majemuk. Majemuk itu kayak gini. Oh, ini dari apa? Dari besi, ya kan? Dari plastik. Kalau saya sebut plastik, apakah handphone? Plastik ya bisa. Ini juga plastik. Ini juga plastik. Ini juga plastik. Itu namanya Allah bukan. Jadi kalau saya sebut dia Roh Kudus berarti apa? Roh Kudus berarti apa? San, Sana berarti apa? Firman Sang Bapa dan Sang Roh. Kalau anak, firmannya Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Maka saya sebut anak, berarti di situ udah ada Tritunggal belum? Ini maksudnya ketiga substansi bersama-sama membentuk satu hal tidak majemuk dan tidak dapat dibagi. Nah ini maksudnya. Ketika kita memikirkan salah satunya misalnya itu tadi anak. Berarti itu alat Tritunggal? Iya. Kalau saya ngomong anak berarti alat Tritunggal? Kalau saya ngomong Roh Kudus? Kalau saya ngomong Bapak? Itu alat? Gimana jelasinnya? Misalnya, saya ngomong Roh Kudus, nah, maka lihat ada Roh Sang dan Sang Anak. Jadi Roh Kudus itu rohnya Sang Bapa dan Sang Anak. Yaitu dari Sang Bapa melalui Sang Anak. Jadi ada alat itu nggak di dalamnya. Karena roh itu rohnya Sang Bapa. Berarti ada Bapaknya nggak? Kalau ini misalnya nih, Mosnya siapa? Bapak. Ya, berarti ada sayanya nggak? Gitu dong. Ya.
Sekarang kalau saya ngomong sang anak, berarti anak itu siapa? Firmannya siapa? Dan Roh Kudus. Berarti ada Bapak dan Roh Kudusnya. Tuh. Roh Kudus adalah coba baca ini. Jadi kalau saya ngomong Roh Kudus, berarti kita akan ngomong itu rohnya Sang Bapa sebagai hipostasis Sang Bapa yang sumber, dan roh Sang Anak sebagai hipostasis Sang Anak yang bukan sumber. Paham nggak? Nah, jadi ketiganya nggak bisa dipisah, satu kesatuan. Nah, ini yang dimaksud ini. Sulit ya? Oke, makanya pelan-pelan ya. Coba baca lagi ini. Demikian juga menurut sifat Sang Bapa itu Sang Bapa sebagai sumbernya dan adalah sifat Sang Roh Kudus. Menurut sifat Sang Roh Kudus, Sang Roh Kudus bukan sebagai sumbernya. Iya. Setiap generasi, setiap hipostasis mempertahankan sifat hipostasisnya terhadap hipostasis lain. Nah, itu. Jadi kalau kita mengatakan Sang Bapa dan Sang Anak itu satu sumber roh, sama saja dengan meleburkan kedua pribadinya menjadi satu pribadi. Harusnya Sang Bapa dan Sang Anak adalah satu Bapa. Ini karena keluaran ditujukan kepada hipostasis, bukan kepada hakikat dan sebagainya lah ya. Jadi maksud saya mau mengatakan Roh Kudus itu adalah roh Sang Bapa dan Sang Anak. Anak, firman Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Jadi ketiganya sudah ada di situ. Coba ya, lagi. Ini paham nggak kalimat ini? Tadi, kalau anak berarti firman Sang Bapa dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada roh Sang Bapa dan roh Sang Anak. Kalau Bapa adalah sumber dari Sang Anak dan keluaran dari roh. Oke, sekarang nomor 6. Coba baca generasi lagi. Hubungan antara generasi lalu mengamalkan Bapa sebagai sumber kebaikan yang memperhatikan. Pada waktu itu kita keluarga yang berfungsi Bapa yang kemudian selain terkait dengan Bapa, juga dan digunakan digunakan pada Bapa. Kita terkait dengan yang digunakan digunakan kepada anak. Dan kita terkait dengan hal luar dan menggunakan digunakan kepada Tuhan. Oke, nih sekarang kita lihat perbedaannya, ya, atau hubungan antar subsistensinya. Kalau Bapak berarti itu apa? Sumber kebaikan, terus memperanakan firman, terus roh. Nah, kalau anak, firman, hikmat, kuasa, gambar Bapa. Kalau Roh Kudus, jadi kalau dikatakan penyebab, sumber yang memperanakan, berarti itu siapa? Tapi kalau diperanakan, anak. Tapi kalau yang menyempurnakan atau yang keluar, tetap itu harus dibedakan. Paham? Oke.
Oke, sekarang coba baca refleksinya. Kita sebagai sendiri mengajak kita untuk melanjutkan cara kita memahami dan dari termasuk kita menggunakan banyak intinya kita melampaui pemahaman dan kalau ini membantu kita menunjukkan konsep yang dengan kita bayari, tapi kita harus selalu ingat bahwa mereka yang diberikan sebagai konsep dari lain. Nama Allah yang bersifat negatif dan positif menunjukkan bahwa Allah adalah sifat dari kebaikan dan melampaui kepada kebaikan. Berarti dan aktivitas ini membantu kita memahami segala pecahan Allah dan segala pecahan Allah. Untuk mengakui bahwa dia adalah sumber dan dasar dari segala kebaikan dan kebaikan. Dan juga mengingatkan kita bahwa kebaikan adalah prinsip dan penyebab eksistensi, sedangkan kejahatan adalah aplikasi dari kebaikan. Ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah sumber kebaikan dan bahwa kehadirannya membawa kehidupan dan keberadaan. Akhirnya, refleksi ini mengajak kita untuk selalu menghormati dan mengagumi misteri Allah yang melampaui pemahaman kita. Sedangkan akan nama Allah dan hubungan antara eksistensi Ilahi harus mendorong kita untuk hidup dengan rasa hormat, keberdomaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu. Iya. Oke, ini refleksinya tentu kita harus sadar kita terbatas. Ya. Terus nama-nama Allah bisa bersifat negatif dan afirmatif. Oke, tadi itu sudah ini membantu kita memahami ya keterpisahan Allah dari segala sesuatu yang ada. Sambil mengakui bahwa dia adalah sumber dan dasar dari segala eksistensi dan kebaikan. Ya. Nah, dari situlah mengajarkan bahwa Allah itu sumber kebaikan, kehadirannya membawa kehidupan dan keberadaan. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Gitu. Jadi ada rasa hormat, kagum, gitu ya. Nah, itu refleksi yang kita harus ada waktu kita belajar ini. Oke, pasal 13 ya. Tapi kita break dulu lah, nggak ngantuk. 10 menit.